Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dinda Trisna Paramita SPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai elemen-elemen desain toko. Ya, langsung saja ke materi. Jadi di sini ada 5 elemen desain toko yang akan kita bahas. Jadi elemen itu sendiri kan merupakan suatu bagian yang ada pada desain toko. Yang pertama itu ada tata ruang. Kemudian yang kedua ada pencahayaan, yang ketiga ada warna, yang keempat ada musik, dan yang kelima ada aroma. Ini semua yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Langsung saja ke bagian yang A, yaitu tata ruang. Jadi tata ruang di sini kita bagi menjadi beberapa bagian lagi. Nah, tata ruang ini merupakan aspek yang sangat penting dari sebuah toko. Jadi di sini tata ruang itu harus memanjakan setiap mata yang melihat. Tentunya di sini harus menarik konsumen. Nah, kita di sini akan membahas 5 bagian dari tata ruang. Yang pertama yaitu ada display produk. Nah, di sini sebuah display itu harus menarik dan tidak berlebihan, sehingga si retail itu harus memiliki strategi khusus di dalam menatanya. Nah, di situ ada gambar contoh penataan produk. Penataan produk itu simple, namun di situ dia terlihat menarik dan dia diberi space sehingga konsumen yang melihat itu tidak akan bertabrakan dengan konsumen lain karena memiliki ruang yang cukup luas seperti itu. Di dalam menata produknya pun di sini kita harus berhati-hati, jangan sampai ditumpuk sehingga kurang enak dilihat mata seperti itu. Kalau yang ada di gambar itu kan dia seperti diberi space gitu, jadi terlihat depan penuh meskipun di dalamnya itu kosong. Jadi diusahakan ketika mendisplay produk itu bagian depan diisi terlebih dahulu sehingga konsumen yang melihatnya itu akan tertarik. Mereka mindsetnya bahwa produknya itu penuh seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada signage. Jadi signage ini berupa tampilan grafis, bisa berupa simbol atau tanda atau lambang, serta bisa juga tulisan singkat yang di sini tentunya mengandung suatu informasi. Nah, di contoh gambar itu ada signage yaitu come in where open. Jadi biasanya itu dipasang di depan pintu toko seperti itu. Itu menunjukkan bahwa tokonya buka. Selain itu, signage itu masih banyak sekali. Contoh, misalnya kalian pergi ke suatu bank. Nah, di sana ada tulisan misalnya BRI atau Bank Mandiri. Itu juga salah satu signage. Karena di situ merupakan tulisan singkat yang biasanya mengandung informasi. Terkadang orang tidak menyertakan tulisan, melainkan hanya sebuah gambar. Karena di sini untuk mempersingkat seperti itu. Yang penting bersifat informatif dan semua orang itu akan tahu. Sekarang ini sekarang ini signage itu tidak hanya bersifat konvensional seperti yang saya contohkan di gambar. Nah, para pembisnis itu mulai menggunakan signage digital. Di sini yaitu penyampaian informasi tentang produknya bisa melalui media elektronik menggunakan teknologi LCD, plasma atau LED seperti itu. Jadi banyak sekali contoh dari signage. Atau mungkin ketika kamu masuk ke retail, di sana ada produk-produk kecantikan, kemudian ada tulisan besar yang tertulis misalnya Wardah, itu juga salah satu bentuk dari signage. Jadi bentuknya bervariasi, bisa simbol, bisa lambang, atau bisa juga tulisan. Kemudian poin yang ketiga yaitu ada grafika atau bahasa kerennya grafis. Jadi unsur grafis ini menjadi sangat penting karena memiliki tujuan untuk mengenalkan brand dari sebuah produk agar mudah diingat oleh konsumen. Seperti itu. Selain itu juga grafika ini bisa meningkatkan daya tarik dari suatu produk. Nah, yang keempat itu ada penyediaan produk atau merchandising. Jadi di sini merchandising itu adalah kegiatan pengadaan atau penyediaan barang-barang di dalam toko pada jenis, tempat, waktu, jumlah, dan harga yang tepat untuk mencapai sasaran toko.
Itu definisi dari merchandising. Nah, yang kelima itu ada POS atau point of sale. Jadi point of sale itu adalah waktu dan tempat terjadinya transaksi jual beli di toko retail. Biasanya terjadi di kasir. Jadi di POS, kasir itu menghitung jumlah pembayaran, menunjukkan jenis dan jumlah pembelian ke pembeli, kemudian menyerahkan faktur ke pembeli. Jadi pos ini mengelola semua operasional penjualan aktual seperti bisnis retail ataupun grosir. Namun meskipun pada umumnya sama, jadi perangkat lunak pos grosir itu biasanya sedikit berbeda dengan yang ada di retail. Ini adalah POS, point of sale. Kemudian selain kita membahas mengenai tata ruang, yang kedua itu ada pencahayaan. Nah, tentunya pencahayaan ini sangat penting di dalam sebuah usaha atau sebuah toko. Nah, di sini pencahayaan itu digunakan untuk apa? Tentunya untuk menyoroti suatu objek di area toko sehingga produk yang kita jual itu akan terlihat oleh konsumen. Seperti itu. Jadi di sini tingkat kecerahan pencahayaan juga akan mempengaruhi perilaku konsumen. Contoh yang ada di gambar itu adalah toko fashion. Di situ cahayanya terlihat sangat cerah. Tentu yang memandang akan merasa tertarik sehingga akan masuk ke dalam toko tersebut untuk melihat-lihat barang yang di-display. Kemudian pencahayaan cerah itu juga biasanya akan mempercepat keputusan pelanggan untuk membeli. Nah, karena tadi cahayanya mengundang kita untuk masuk ke dalam toko, tentu di situ kita akan memilih-milih. Karena ketika cahayanya semakin terang, itu akan memberikan kesan bagus pada produk sehingga produk yang kita lihat itu akan semakin menarik sehingga kita akan memutuskan untuk membeli produk tersebut. Kemudian di sini pencahayaan itu juga harus menyorot produk yang dipamerkan gitu. Contoh misalnya di gambar itu ada patung 2 disebut manekin. Ketika pencahayaannya melenceng bukan ke manekinnya, tentu itu bukan yang tepat. Jadi seharusnya itu cahaya malah menyorot kepada manekinnya sehingga manekin itu akan terlihat oleh konsumen. Nah, biasanya cahaya di sini juga akan menyembunyikan kelemahan dari rancangan toko yang kurang bagus. Nah, contoh misalnya cahayanya redup, itu akan mengurangi atau menyembunyikan kelemahan dari rancangan toko yang kurang bagus. Itu adalah pencahayaan. Jadi di sini pencahayaan itu betul-betul sangat mempengaruhi keputusan pelanggan di dalam membeli suatu produk. Nah, ada beberapa model pencahayaan. Di sini saya akan membahas 5 model pencahayaan. Yang pertama ada ambient lighting. Jadi pencahayaan ini adalah pencahayaan yang utama. Jadi lampu utama yang menerangi ruangan atau toko tersebut. Seperti itu. Nah, pada jenis pencahayaan ini biasanya lampu akan diletakkan di tengah-tengah ruangan dan ukuran wattnya itu biasanya akan lebih besar daripada lampu yang lain. Kemudian yang kedua ada local lighting. Jadi kalau local lighting ini itu pencahayaan yang mendukung terlaksananya suatu kegiatan. Bisa juga disebut sebagai text lighting. Jadi di sini distribusi cahaya dari text lighting itu terfokus pada area yang digunakan untuk kegiatan. Misalnya di kasir, di situ ada lampu, maka lampu tersebut itu berfungsi untuk mendukung kegiatan dari kasir. Itu local lighting. Kemudian ada accent lighting, jadi digunakan untuk membuat sudut dan barang tertentu menjadi menonjol. Nah, di sini contoh misalnya lampu sorot atau lampu tersembunyi atau lampu strap. Jadi biasanya pencahayaan ini dapat mengarahkan pengunjung untuk melihat suatu barang atau koleksi tertentu. Contoh misalnya di sini ada manekin atau patung yang di situ ada display fashion. Ada lampu kecil diletakkan di bawah pojok misalnya, kemudian menyorot kepada manekinnya, itu disebut sebagai accent lighting. Jadi digunakan untuk membuat sudut pandang dan barang tertentu menjadi lebih menonjol. Otomatis ketika kita melihat cahaya, kita akan langsung bukan terpesona langsung menengok ke arah sana.
Nah, padahal di situ tujuan dari adanya lighting adalah konsumen untuk dapat melihat produk. Jadi dengan adanya cahaya itu menarik konsumen untuk melihat produk tersebut. Jadi produk akan lebih menonjol. Itu aksen lighting. Kemudian ada natural lighting, namanya saja natural. Di sini bisa dari sinar matahari ataupun sinar bulan. Jadi dimanfaatkan. Biasanya ya toko-toko memang jarang menggunakan natural lighting. Apalagi di dalam supermarket jarang toko-toko yang menggunakan natural lighting. Kemudian yang kelima itu adalah pencahayaan khusus, jadi berupa teknik high lighting dan pilot lighting. Biasanya ini digunakan untuk mempromosikan iklan agar terlihat lebih jelas daripada iklan lainnya. Selain pencahayaan, di sini yang ketiga itu ada warna. Jadi warna juga sangat berpengaruh terhadap toko. Jadi makanya warna itu menjadi salah satu elemen toko. Nah, dampak warna toko terhadap pembeli itu juga ada beberapa. Contohnya misalnya mengundang pembeli datang ke toko. Nah, di sini ketika tokonya misalnya berwarnanya cerah, enak dilihat, tentu kita sebagai pembeli akan masuk ke toko tersebut karena merasa diundang dengan indahnya warna toko tersebut. Kemudian yang kedua itu membuat pembeli nyaman berada di toko. Coba kita bandingkan toko yang misalnya catnya berwarna cerah, terlihat bersih, dengan toko yang misalnya catnya warnanya gelap, sehingga terlihat kumuh. Tentu kalian akan merasa lebih betah di toko yang catnya terlihat cerah, karena merasa tempat itu bersih dan nyaman. Kemudian yang ketiga yaitu membuat pembeli tertarik ke produk tertentu. Kemudian yang selanjutnya membuat pembeli mengenali merek tertentu, itu adalah warna. Contoh misalnya, ada warna biru di situ. Ini kita bercerita di toko kosmetik. Warna biru cenderung dengan produk Wardah. Nah, maka dari itu, ketika kita memilih warna biru, orang akan langsung mengenali merek itu. Oh, itu merek Wardah misalnya. Di sini ada beberapa macam warna yang cocok untuk aneka usaha. Jadi yang pertama di sini ada warna merah. Jadi merah itu tentunya melambangkan kekuasaan, sifat agresif, energik, dan menarik perhatian. Biasanya bisnis yang menggunakan warna ini adalah bisnis kuliner atau mungkin bisnis teknologi, transportasi, dan agrikultur. Kemudian ada warna biru. Warna biru ini menunjukkan suasana yang sejuk dan dapat dipercaya. Biasanya warna ini digunakan oleh bisnis energi, keuangan, penerbangan, ada teknologi, kesehatan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada warna hijau. Biasanya di sini terlihat lebih sejuk, hangat. Kemudian ini juga menjadi warna yang serbaguna. Jadi ada usaha makanan, kesehatan, agrikultur, perumahan, biasanya juga menggunakan warna hijau. Kemudian selain warna hijau ada juga warna merah muda. Biasanya kalau merah muda ini lebih ke gender, karena di sini merah muda lebih suka atau menjadi warna identik perempuan. Jadi di sini sifatnya itu lebih ke feminin. Biasanya usaha yang menggunakan warna ini adalah usaha-usaha yang target pasarnya adalah sasarannya adalah wanita. Kemudian ada warna oranye. Di sini menggambarkan energi, keceriaan, humoris. Biasanya warna oranye ini digunakan oleh usaha kesehatan ataupun teknologi. Ada warna coklat, lebih ke alam. Jadi kalau coklat ini biasanya lebih ke fashion atau transportasi atau agrikultur. Kemudian ada warna hitam, ini biasanya memang netral dan serbaguna dan cocok untuk transportasi, fashion ataupun teknologi. Dan yang terakhir ada warna putih. Di sini lebih ke unsur bersih, kemuliaan atau kesucian. Biasanya di sini untuk usaha fashion ataupun kesehatan. Mungkin juga ada warna-warna lain yang nanti kalian bisa cari sendiri. Ini hanya beberapa warna yang biasanya digunakan di suatu bisnis. Kemudian yang keempat itu ada musik. Biasanya di toko itu disetelkan musik untuk menambah suasana itu menjadi lebih nyaman, bisa menjadi lebih enak lah kita di dalam berbelanja, seperti itu. Contoh misalnya kalian berbelanja di swalayan, itu biasanya di situ akan disetelkan musik pengiring.
pemilihan musik itu juga sangat perlu diperhatikan. Jangan sampai pemilihan musik itu tidak tepat sehingga konsumen yang datang itu malah bukannya merasa nyaman, justru akan merasa diresahkan atau merasa tidak nyaman. Nah, contoh misalnya di sini ada toko pakaian remaja, tentu kita harus memilih musik-musik yang disukai oleh remaja. Jangan sampai toko pakaian remaja kok musiknya anak-anak, misalnya Potong Bebek Angsa gitu, itu kan kurang tepat. Jadi pemilihan musik juga sangat diperlukan. Kemudian ada aroma, jadi biasanya di suatu retail itu juga harus memperhatikan aroma. Jangan sampai kita yang berbelanja itu baunya itu tidak enak aromanya di toko tersebut, sehingga orang itu akan enggan untuk datang ke toko. Jadi di sini seorang retail juga harus memperhatikan aroma ruangannya. Biasanya pengharum ruangan yang ada di retail itu juga ada yang memperhatikan unsur gender atau jenis kelamin. Misalnya produk aksesoris laki-laki ya bau aromanya ya yang ke laki-lakian. Kalau misalnya perempuan ya lebih ke bau yang feminim atau mungkin rasa buah atau rasa bunga seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh dari desain toko. Ini ada desain toko fashion. Di situ ada tulisan logo. Logo itu bisa dikatakan sebagai signage seperti poin 2 yang sudah tadi saya sebutkan. Kemudian di situ displaynya juga terlihat bagus dan menarik. Untuk pencahayaannya saya rasa di situ juga sudah cukup pencahayaan yang tepat. Pemilihan warnanya pun juga sudah sesuai. Di situ memilih warna putih dan abu-abu. Kemudian ada warna lain. Di situ juga dilengkapi dengan tanaman yang warna hijau. Jadi kalau saya jadi konsumen, saya akan tertarik untuk masuk ke toko tersebut. Ini adalah contoh desain toko yang menerapkan elemen-elemen desain toko yang sudah kita pelajari di awal. Ini juga ada desain toko fashion juga. Di situ diberikan lampu-lampu sebagai aksesoris atau ornamen. Nah, dan di sini ada juga toko tas dan sepatu. Di situ juga menampilkan cahaya yang terang dan warna yang menarik konsumen. Jadi dia punya warna unik, hitam dan kuning. Kemudian ini ada desain supermarket. Nah, di sini juga kita menerapkan elemen-elemen desain toko di display. Jadi displaynya di situ juga harus ditata yang rapi dan semenarik mungkin. Kemudian di situ ada tulisan promosena dan lain-lain, itu juga bisa termasuk signage. Nah, pemilihan warnanya pun di situ dindingnya berwarna putih dan dilengkapi dengan pencahayaan yang terang. Ini adalah contoh-contoh dari desain toko. Ya, sekian, terima kasih materi dari saya. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.